Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas akhir dari mata kuliah Pegadaian Syariah. Yang terhormat Bapak Trisna Wijaya, SEI MBSY, dan teman-teman sekalian yang turut saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari analisis kami. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu saya Nadila Nur Fauzia sebagai moderator dari kelompok 10. Dengan rekan-rekan saya ada Rajemi Septia Maharani, Rizka Sori Nabila, dan Khairunisa. Oke teman-teman, judul dari penelitian kami yaitu Analisis Kepatuhan Syariah dan Efektivitas Gadai Emas di BSI KCP Ciawi. Jadi kami melakukan analisis ke Bank Syariah Indonesia KCP Ciawi tentang kepatuhan syariahnya dan efektivitasnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai latar belakang dari kami mengambil penelitian ini. Oke, mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Sori Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terkait latar belakang dari penelitian yang beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam kerangka syariah. Menurut berbagai kajian ekonomi, prospek dan peluang pengembangan lembaga keuangan syariah lebih baik dibandingkan perkembangan lembaga keuangan konvensional. Di era serba modern dan berkelanjutan, daya konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa semakin meningkat. Hal ini terkadang menjadi masalah tersendiri ketika pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Tidak jarang seseorang harus melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi keinginan, mulai dari meminjam uang kepada saudara hingga kepada lembaga keuangan atau instansi keuangan. Salah satu alternatif yang ditawarkan kepada masyarakat untuk keluar dari permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan gadai. Ketika memiliki kebutuhan mendesak dan tidak memiliki uang, masyarakat bisa menggadaikan emasnya di lembaga keuangan seperti bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas tanpa perlu khawatir emas tersebut hilang ataupun terjual. Gadai emas menjadi salah satu produk dalam perbankan yang digandrungi masyarakat dalam mengatasi kekurangan modal jangka pendek. Ditambah lagi dengan meningkatnya harga emas mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp1.164.000 per gram. Salah satu bank yang menyediakan gadai emas yaitu Bank Syariah Indonesia. Gadai emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan 3 akad, yakni akad qard, akad rahan, dan ijarah. Dalam praktiknya, akad qard sebagai pengikat pembiayaan dari bank kepada nasabah. Lalu untuk mengikat emas sebagai jaminan atas pembiayaan menggunakan akad rahan. Untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai jaminan kepada nasabah digunakan akad ijarah. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, kami tertarik untuk meneliti terkait analisis kepatuhan syariah dan efektivitas gadai emas di Bank BSI kantor cabang Ciawi. Sekian, silakan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Rizka yang sudah memaparkan tentang latar belakang dari penelitian kami. Oke, di samping latar belakang pastinya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin kami capai gitu dalam penelitian ini. Nah, untuk ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang satu lagi yaitu Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana efektivitas produk gadai emas di BSI KCP Ciawi. Yang kedua, bagaimana implikasi BSI KCP Ciawi dalam praktik perbankan syariah.
Kemudian untuk tujuan dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui efektivitas produk gadai emas di BSI KCP Ciawi, dan yang kedua untuk mengetahui BSI KCP Ciawi dalam praktik perbankan syariah. Oke, di samping itu ada tinjauan literatur gitu sebagai acuan kami dalam penelitian ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, yaitu Khairunisa. Padanya saya persilahkan. Baik, untuk literatur itu yang pertama ada pengertian gadai. Gadai dalam Islam disebut rahan, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kemudian definisi arahan menurut istilah syara adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, jadi barang yang memiliki nilai ini bisa menjadi tanggungan utang sekiranya barang itu bisa memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Dalam praktiknya, gadai secara syariah ini memiliki 4 unsur. Yang pertama ada arahan, yaitu orang yang menggadaikan barang. Yang kedua ada al-murtahin, orang yang menerima barang yang digadaikan. Dan yang ketiga ada al-marhun, yaitu barang yang digadaikan. Dan yang terakhir ada al-marhun bih, yaitu uang yang dipinjamkan. Kemudian dalam praktiknya juga, gadai secara syariah ini memiliki 3 rukun. Yang pertama sigot atau ijab kabul, yang kedua al-akidahin, 2 orang yang melakukan akad rahan, dan yang ketiga ada al-maqud alaih, yaitu barang yang dijadikan akad tersebut. Kemudian literatur review yang kedua ada dasar hukum pegadaian syariah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis tersebut, para ulama fikih sepakat bahwa Rasulullah SAW melakukan aktivitas rahan pertama kali, sehingga rahan tersebut diperbolehkan hingga sekarang. Dan yang terakhir dari ijma disebutkan oleh Ibnu Qudamah, menyebutkan secara umum kaum muslimin bersepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari jika diperlukan. Sekian dari saya. Oke, literatur yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang satu lagi, yaitu Rajemi Setia Maharani. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu ketaatan syariah. Ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepada fatwa DSN MUI. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah. Selanjutnya yaitu beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketentuan syariah di dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad atau kontrak. Digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar dan dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja dan corporate kultur sesuai dengan syariah. Yang keempat yaitu bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. Yang kelima yaitu terdapat Dewan Pengawas Syariah. Dan yang keenam yaitu sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal. Efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efektif keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah lebih dahulu ditentukan dengan hasil yang telah dicapai. Kemudian selanjutnya terdapat indikator efektivitas. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Kemudian yang kedua yaitu integrasi.
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Yang terakhir yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu, digunakan tolak ukur pengisian tenaga kerja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Khairun Nisa dan Rajmi Septia Maharani yang sudah memaparkan tentang literatur dari penelitian ini. Oke, yang selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rajmi Septia Maharani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang ada di lapangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke sesi inti, yaitu mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang akan dijelaskan oleh saya pribadi. Oke, yang pertama, Bank Syariah tentunya adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang dalam kegiatannya Bank Syariah bertindak sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Nah, lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, mempunyai peran yang sangat penting terhadap perputaran roda perekonomian masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Nah, bank ini dijadikan untuk melaksanakan berbagai transaksi yang berhubungan dengan pengamanan uang, melakukan investasi, dan pembiayaan lain. Nah, gadai emas adalah salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ketika seseorang membutuhkan dana tunai dengan cepat namun tidak ingin menjual emasnya secara permanen. Nah, Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan salah satu yang menawarkan layanan gadai emas berdasarkan prinsip syariah. Begitupun dengan BSI KCP Ciawi. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erik Wahyudi selaku biro yang memegang gadai emas di BSI KCP Ciawi, beberapa temuan penting muncul yang mengidentifikasi bahwa kepatuhan syariah dan efektivitas produk gadai emas di BSI KCP Ciawi sudah sesuai dan dijalankan dengan baik. Untuk pelaksanaan gadai emas di BSI ini sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Hal itu ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap DPS dan peraturan DSN MUI nomor 3 tahun 2002 tentang rahan emas. Oke, di samping itu cara BSI menentukan nilai jaminan emas yang digadaikan oleh nasabah yaitu dengan 3 cara. Yang pertama dengan uji fisik. Nah, hal ini dilakukan dengan mengamati fisik emasnya gitu, apakah ada kecacatan atau tidak, kemudian ditimbang-timbang oleh tangan sendiri gitu dan dijatuhkan. Nah, Pak Erik juga menuturkan biasanya emas asli lebih nyaring bunyinya dibandingkan emas palsu atau imitasi. Yang selanjutnya uji kimia. Nah, ini menggunakan cairan kimia gitu. Nah, yang terakhir uji berat menggunakan timbangan emas. Jadi berat yang digadai oleh nasabah bisa jadi gitu beratnya itu berbeda dengan yang sudah di BSI. Jadi harus ditimbang kembali. Nah, yang selanjutnya pembahasan tentang efektivitas gadai emas. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang satunya lagi, yaitu Rizka Chori Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya terkait efektivitas gadai emas di BSI KCP Ciawi. Berdasarkan indikator aktivitas yang telah disampaikan oleh rekan saya, terdapat indikator itu
pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Maka efektivitas gadai emas di BSI Ciawi dapat diukur oleh 3 indikator di atas. Yang pertama, pencapaian tujuan BSI KCP Ciawi. Target capaian gadai emas di BSI tercapai dalam waktu 1 tahun, sehingga di Bank BSI itu tujuannya tercapai selama 1 tahun. BSI KCP Ciawi belum memenuhi target capaian tersebut karena relatif emas yang digadaikan oleh nasabah berupa emas muda yang relatif mudah dibandingkan dengan emas tua. Selain itu, karena BSI KCP Ciawi baru berdiri tahun sekitar tahun 2021. Setelah merger dari BRI Syariah dan Mandiri Syariah, maka nasabah gadai emasnya pun terbilang masih sedikit, seperti yang dituturkan oleh narasumber yaitu Bapak Erik Wahyudi sebanyak 50 nasabah. Kemudian yang kedua, integrasi. Integrasi merupakan promosi di mana yang dilakukan oleh BSI KCP Ciawi. Promosi yang dilakukan oleh BSI KCP Ciawi yaitu dengan cara sosialisasi ke lembaga-lembaga, ke masyarakat, instansi, ataupun door-to-door ke rumah nasabah. Yang ketiga, adaptasi. Adaptasi merupakan bagaimana BSI KCP Ciawi menggunakan caranya atau mempromosikan terkait mengikuti tren yang ada seperti yang telah dilakukan seperti promosi pada masyarakat, lewat pasar, dan dibantu oleh tim marketing lainnya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Izin menambahkan kembali ya. Nah, BSI KCP Ciawi dalam menangani situasi di mana nasabah tidak dapat melunasi gadai emasnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati atau dalam kata lain melakukan one prestasi, dari pihak BSI ini biasanya mengultimatum terlebih dahulu gitu, bahwasanya nasabah ini sudah jatuh tempo. Nah, jika tidak membayar, maka akan dijual emasnya karena emas bersifat liquid dan mudah dijual, tutur Pak Erik. Nah, untuk gadai emas sendiri dikenakan biaya admin sesuai jumlah pinjamannya dengan periode gadai selama 4 bulan. Jika tidak sanggup membayar, bisa diperpanjang dengan membayar ujroh kembali dan biaya adminnya. Nah, kemudian di samping itu nasabah BSI sudah mengetahui gitu ketentuan gadai emas sebelum menggadaikan emasnya. Nah, untuk ujroh gadai emas sudah ditentukan oleh kantor pusat dan sudah ada SOP-nya. Jadi semua kantor BSI baik cabang, pembantu atau KC itu sama gitu nilai ujrohnya. Oke. Pemaparan hasil pembahasan dari penelitian kami mungkin sudah selesai. Nah, selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan saya yang satunya lagi, yaitu Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kesimpulan hasil dari penelitian kami adalah bahwa BSI KCP Ciawi telah menjalankan kepatuhan syariah dalam operasionalnya, khususnya dalam produk gadai emas. Mereka memastikan bahwa produk gadai emas ini sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi, meskipun BSI KCP Ciawi telah menjalankan proses gadai emas sesuai dengan ketentuan syariah, namun efektivitas produk gadai emas mereka masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah nasabah yang makin sedikit, terutama karena BSI KCP Ciawi ini relatif terbilang baru. Dengan demikian, BSI KCP Ciawi ini perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas produk gadai emas dengan meningkatkan jumlah nasabah dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami mengenai kepatuhan syariah dan efektivitas gadai emas di BSI KCP Ciawi ini sudah selesai. Semoga apa yang tadi kami sampaikan itu dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan bagi rekan-rekan yang mendengarkan. Oke, kita tutup saja presentasi atau pemaparan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.